Yuk prediksi soal SKB CPNS dokter ahli pertama. Prediksi soal ini berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 dari PRMENP-ENRB. Bisa dibeli di https://link.id/gesen atau klik link di deskripsi video ini. Mohon baca judul atau deskripsi foto produk ya, agar tidak tertukar membeli antara yang 2021 atau 2024 karena paket soal kami ada banyak. Yang 2024 foto produknya yang warna biru ya. Tapi yang 2021 juga bisa menjadi tambahan bahan belajar. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link pad-nya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Soal 1. Sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia SKDE 2012, seorang dokter diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk mendukung hubungan baik dengan pasien. Bayangkan Anda berhadapan dengan pasien yang baru saja menerima diagnosis penyakit kronis yang memerlukan penanganan jangka panjang. Pasien tersebut terlihat cemas dan merasa bingung tentang pengobatan yang harus dijalani. Sebagai seorang dokter, pendekatan komunikasi apa yang paling tepat untuk Anda lakukan? A. Menyampaikan informasi medis secara teknis dan rinci untuk menunjukkan kompetensi klinis yang Anda miliki. B. Menghindari diskusi mendalam tentang penyakit agar pasien tidak semakin cemas dengan kondisinya. C. Memberikan prognosis secara ringkas tanpa penjelasan detail untuk menghambat waktu konsultasi. D. Mendengarkan kekhawatiran pasien terlebih dahulu, lalu memberikan penjelasan dengan bahasa sederhana dan dukungan emosional agar pasien merasa nyaman dan terinformasi dengan baik. D. Menyarankan pasien mencari informasi tambahan mengenai kondisi tersebut melalui media online terpercaya. Kunci jawaban. D. Pembahasan. Komunikasi efektif merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang dokter sebagaimana diatur dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia ke-2012. Dalam situasi di mana pasien mengalami kecemasan dan kebingungan setelah menerima diagnosis penyakit kronis, dokter perlu mendengarkan kekhawatiran pasien terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan dokter untuk menunjukkan empati dan membangun kepercayaan dengan pasien. Selain itu, menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan dukungan emosional sangat penting agar pasien merasa nyaman, mampu memahami informasi yang diberikan, dan tidak merasa terintimidasi oleh istilah-istilah medis yang sulit. Pendekatan ini juga membantu pasien agar lebih siap menerima perawatan yang akan dijalani, sehingga keputusan jawaban yang paling tepat adalah D. Soal 2. Dalam pelaksanaan tugas sebagai dokter, terkadang terdapat kasus-kasus medis yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat, termasuk situasi gawat darurat. Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012, seorang dokter diharapkan mampu melakukan tindakan kegawat daruratan yang efektif. Bayangkan Anda sedang bertugas di unit gawat darurat dan menerima pasien berusia 55 tahun yang datang dengan keluhan nyeri dada hebat, berkeringat dingin, dan kesulitan bernapas. Anda menduga bahwa pasien tersebut mengalami infark miokard akut serangan jantung. Langkah pertama yang paling tepat untuk dilakukan adalah A. Memberikan penjelasan kepada keluarga pasien mengenai kondisi pasien dan risiko serangan jantung. B. Menyuntikkan analgesik untuk mengurangi nyeri dada yang dialami pasien. C. Memastikan jalan napas pasien terbuka dan memberikan oksigen jika diperlukan. D. Melakukan anamnesis mendalam untuk memastikan riwayat kesehatan pasien. E. Memberikan cairan intravena tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kunci jawaban. C. Pembahasan. Dalam kasus infark miokard akut, prioritas utama adalah memastikan bahwa pasien mendapatkan dukungan ventilasi yang cukup, terutama karena nyeri dada dan kesulitan bernapas merupakan gejala yang menunjukkan kemungkinan terjadinya iskemia miokard. Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012, seorang dokter harus mampu menangani situasi darurat dengan memastikan jalan napas dan pernapasan pasien aman terlebih dahulu sebelum melakukan intervensi lebih lanjut. Memberikan oksigen pada pasien dengan dugaan infark miokard akut dapat membantu mengurangi beban kerja jantung dan meningkatkan oksigenasi jaringan. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal 3. Dalam praktik kedokteran sehari-hari,
Seorang dokter juga harus memperhatikan aspek etika dan hubungan interpersonal dengan pasien, yang menjadi bagian dari kompetensi dasar dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia ke-2012. Anda menghadapi seorang pasien yang datang untuk berkonsultasi terkait kondisi kesehatannya yang menurun akibat penyakit kronis yang diidapnya. Saat konsultasi, pasien tersebut meminta resep untuk obat yang tidak sesuai dengan pedoman medis, tetapi diyakini lebih efektif berdasarkan pengalaman pribadinya. Bagaimana Anda sebaiknya menyikapi permintaan pasien tersebut? A. Menolak permintaan pasien secara langsung karena bertentangan dengan pedoman medis. B. Memberikan resep sesuai keinginan pasien demi menjaga kepuasan pasien. C. Menjelaskan risiko dan manfaat dari obat yang diminta pasien serta merekomendasikan alternatif yang lebih aman dan sesuai pedoman. D. Mengarahkan pasien untuk melakukan pencarian informasi medis di sumber-sumber terpercaya untuk memahami bahaya obat tersebut. A. Menghindari diskusi lebih lanjut dan meminta pasien mencari pendapat dari dokter lain. Jawaban C. Itulah preview prediksi soal yang paket lengkapnya telah tersedia di website kami. Jika ada kendala dalam pembelian PDF, bisa langsung ke Telegram kami.